Rudi sudah tak jadikan presenter ya, Rud? Jaga-jaga kalau meremet temennya ya. Iya Pak, sudah Pak. Oke, silakan dimulai, silakan. Silakan dimulai, siapa duluan? Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliandari akan mempresentasikan dengan judul memilih tempat. Bisnis yang menjalankan fungsinya di tempat pelanggan berada, misalnya tukang kebun, tukang pipa, pelukis, dan lain-lain, serta operasi yang tidak memerlukan kontak tatap muka langsung dengan klien, bisnis berbasis situs web, menulis asisten virtual, penugasan online, dan lain-lain. Biasanya hanya memerlukan sebuah tempat kerja kecil seperti kamar, tidur cadangan, atau garasi. Bisnis terletak di tengah kota, sudut kanan atau buku telepon atau halaman web internet. Lokasi yang baik harus selalu memenuhi dua kriteria penting. Yang pertama yaitu harus terlihat dan dapat diakses. Yang kedua yaitu harus membutuhkan pengambilan keputusan minimum dari pihak pelanggan. Yang selanjutnya, pertanyaan untuk ditanyakan saat memilih lokasi bisnis. Dalam memilih lokasi usaha yang baik adalah mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang diinginkan basis pelanggan sebuah lokasi, kemudian harus ditemukan yang memenuhi kebutuhan ini. Misalnya, sebagian besar bisnis tergantung pada kunjungan pelanggan harus mudah diakses dengan berjalan kaki atau transportasi umum dan mobil. Pertanyaan yang dapat memandu pengusaha melalui kriteria lokasi yang baik meliputi 1. Apakah ekonomi lokal tumbuh? 2. Apakah bangunan dan konstruksi meningkat? Ketiga, akankah reputasi atau tata letak kota atau lingkungan membantu atau menghambat perdagangan? Yang keempat, apakah pelanggan akan mengendarai mobil mereka atau berjalan kaki? Mohon maaf, ada kendala sinyal. Bisa saya lanjutkan? Bisakah bisnis yang Anda usulkan berkembang di samping biaya yang lebih besar, lebih mencolok, dan lebih banyak operasi yang efisien? Jika tidak, mungkin itu harus ditempatkan di tempat yang memiliki peluang lebih besar atau berhasil. Adapun beberapa pertimbangan tambahan untuk memilih lokasi bisnis yang baik meliputi 1. Pasar kerja lokal. Jika bisnis Anda akan bergantung pada pekerjaan orang lain, pertimbangkan jenis keterampilan yang Anda perlukan, serta jumlah karyawan yang Anda perlukan, dan cari tahu apakah Anda orang yang memenuhi persyaratan ini di wilayah Anda. Yang kedua, rumah
uang tunai atau Maaf Mbak Dia, suaranya tidak terdengar Mbak. Dia. Dia suaranya di mute. Nggak terdengar. Sinyalnya sebetulnya bagus itu, Ruth. Ruth, diingetin, Ruth. Iya Pak. mohon maaf ada kendala sinyal. Saya lanjutkan. Yang kelima yaitu pusat perbelanjaan dan mal menawarkan ruang yang biasanya disewa atau disewakan per meter persegi atau kaki persegi. Yang keenam, bangunan berdiri sendiri didefinisikan sebagai bangunan berdiri bebas yang dapat dimiliki atau disewa. Yang ketujuh, kawasan industri adalah lokasi yang ideal untuk gedung atau pusat manufaktur yang membutuhkan akses rute transportasi yang nyaman. Yang kedelapan, inkubator bisnis adalah bangunan yang menaungi beberapa perusahaan terpisah di bawah satu atap. Kemungkinan biaya seperti utilitas, pemeliharaan, tugas resepsionis, dan layanan lainnya dibagi oleh beberapa perusahaan. Suara Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Belajar tentang sewa. Sewa bisnis adalah dokumen hukum yang kemungkinan perusahaan untuk melakukan perdagangan di dalam tempat itu dimiliki oleh orang lain, bahwa orang lain disebut tuan tanah. Ingatlah bahwa tuan tanah adalah seseorang pembisnis. Nasihat tambahan untuk dipertimbangkan sebelum menandatangani siswa meliputi: 1. Memiliki tempat yang diperiksa oleh inspektur bangunan berlisensi. 2. Pemeriksa demografi lokal untuk
memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis. Juga cari tahu apakah ada konstruksi besar, renovasi, penghancuran, atau pekerjaan lain yang akan dilakukan di dekat sini. Properti kapan saja di masa depan. Jangan tanya pemiliknya, sebaliknya hubungi kota atau dewan kota. Yang ketiga, waspadalah terhadap klausul persentase sewa yang kemungkinan biaya sewa yang lebih tinggi dibebankan jika bisnis mendatangkan keuntungan yang tinggi. Yang keempat, pastikan bahwa sewa mencangkup opsi untuk memperbarui. Yang kelima, tentukan apa yang menjadi tanggung jawab pemilik sewa. Turnkey dapat mencangkup perlengkapan penutup lantai, penerangan, partisi, persiapan dinding, dan perbaikan rutin yang berarti lebih tinggi biaya bulanan. Yang keenam, cari tahu sebelumnya apakah tempat tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain. Yang selanjutnya, saran dari pro. Yang pertama, jangan menolak membayar harga yang lebih tinggi untuk lokasi yang bagus. Periksa anggaran Anda dan pikirkan dalam jangka panjang sewa yang lebih murah atau harga sewa yang lebih murah dapat berarti lebih sedikit pelanggan. Yang kedua, pelanggan secara naluriah menghindari bangunan yang tidak terawat serta yang memiliki reputasi buruk atau dalam keadaan rusak. Bicaralah dengan tetangga atau penyewa lain untuk menentukan apakah bangunan itu milik Anda terpelihara dengan baik. Yang ketiga, kunjungi situs yang Anda rencanakan untuk disewa atau dibeli pada waktu yang berbeda di hari kerja dan akhir pekan, terutama pada malam hari, untuk melihat apa yang terjadi di sana, apa yang Anda temukan mungkin mengejutkan Anda. Yang keempat, waspadai situs mati atau area yang dihindari pelanggan karena satu dan lain alasan. Situs mati ada bahkan di sepanjang jalan-jalan populer dan di area perbelanjaan dan pusat perbelanjaan yang sukses. Yang kelima, pastikan tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap pemilik bangunan atau lokasi Anda tertarik untuk membeli, menyewa, atau menyewa. Yang keenam, pertimbangkan untuk menyiapkan bisnis Anda di tempat di mana orang harus berhenti seperti sebuah penyeberangan pejalan kaki, halte bus, persimpangan, atau area parkir. Ini akan memastikan maksimal visibilitas. Yang ketujuh, mencari bantuan sebelum menandatangani kontrak. Yang terakhir, sebelum menandatangani kontrak sewa atau melakukan pembelian, pastikan interior dan eksterior suatu tempat dalam kondisi baik hingga kode api atau keselamatan lokal dan lainnya, dan akan mendukung kelistrikan, pendinginan, berat, dan apapun kebutuhan tambahan bisnis Anda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan dipandu diskusinya, Ruth. Baik, untuk Mbak Retno karena sudah mengangkat tangannya. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Retno, silahkan. Mohon izin untuk pertanyaan saya, kan di sini dalam pemilihan lokasi. Nah, pastinya kan di setiap pemilihan lokasi itu kan tidak larut dari satu resiko besar yang dihadapi pelaku usaha, yaitu persaingan. Nah, bagaimana menurut pemateri untuk menghadapi persaingan usaha itu agar usaha kita itu bisa terus berkembang? Soalnya kan persaingan saat ini kan juga banyak dan minat untuk usaha
pada bidang yang sama juga itu kan sangat banyak. Nah, itu gimana, Mbak? Menurut sampean. Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, bisa diulangi soalnya suaranya putus-putus. Mohon izin, pertanyaan saya, dalam pemilihan lokasi, pastinya tingkat persaingan usaha menjadi salah satu resiko besar yang harus dihadapi untuk para pelaku usaha. Nah, menurut Anda, bagaimana cara agar usaha kita terus berjalan dan usaha kita itu terus berjalan gitu, terus berkembang dalam persaingan yang ada saat ini. Itu gimana, Mbak? Paham apa tidak? Ya, Mbak. Oke, terima kasih. Ayo, Dia. Iya, Pak, sebentar. Kan saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Retno. Kan tadi pertanyaannya bagaimana cara agar usaha terus berjalan atau berkembang ya, Mbak ya. Mungkin kita bisa observasi dulu kebutuhan konsumen dan produk yang dibutuhkan itu seperti apa. Terus memberikan kayak update apa update yang terbaru kayak gitu loh, Mbak. Gimana, Mbak Retno? Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Saya kira cukup, Ruth. Dilanjut yang bisa ditutup dan dilanjut berikutnya. Ayo, Rudi. Iya Pak, terima kasih untuk Mbak Retno atas pertanyaannya dan sudah dijawab sama Mbak Dia. Dari Mbak Dia mungkin bisa diakhiri untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya presentasi dari Mbak Fajar Setianingsih. Untuk Mbak Fajar Setianingsih, untuk presentasi bisa dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu finding a manufacturer of supplier atau menemukan prosedur atau pemasok. Yang pertama yaitu memulai pencarian. Langkah-langkah untuk melacak
produsen atau pemasok. Yang pertama, tulis dan tentukan dengan tepat apa yang Anda butuhkan, yaitu termasuk semua komponen produk yang Anda jual dan bahannya termasuk persyaratan pencetakan dan pengemasan, persyaratan pengiriman, dan sebagainya. Perhatikan bahwa jika produk Anda dan kemasannya sesuai dengan ukuran standar, hal ini dapat menghemat uang Anda. Yang kedua yaitu, tentukan standar produksi minuman yang dijalankan untuk produk atau komponennya. Untuk misalnya, sebagian besar pabriknya hanya memproduksi dalam jumlah besar, apapun yang mereka buat, yang bervariasi dan satu produsen ke produsen lainnya. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk mendapatkan 500 komponen yang dibutuhkan dari pemasok, khususnya 1000 komponen berbeda dari pemasok lain. Bersiaplah untuk perbedaan ini. Yang ketiga yaitu, mulailah mencari nama produsen dan pemasok. Yang keempat, menghubungi pemasok yang menarik atau bereputasi baik dan mulailah mengajukan pertanyaan. Jika pemasok tidak menjawab pertanyaan Anda, maka Anda bicara dengan orang yang salah. Yang kelima yaitu manufaktur, pemasok, dan distributor sering menggunakan istilah teknis dan spesifikasi industri yang asing bagi orang awam. Yang keenam, jangan terpengaruh oleh tenaga penjualan yang ramah atau fakta bahwa pemasok dan distributor berlokasi strategi di sekitar Anda. Profesionalisme, reputasi, dan pelayanan yang baik jauh lebih penting daripada kedekatan. Yang ketujuh, jika memungkinkan, kunjungi calon pemasok dan bicara langsung dengannya. Mintalah tur operasi dan pelajari bagaimana perusahaan mereka mengalir dan bekerja. Banyak yang akan dipelajari dengan cara ini dan minat yang Anda tunjukkan mungkin akan terlihat menyanjung. Yang kedelapan, tulis nama perusahaan terbaik dalam urutan profesional. Periksa referensi kredit mereka melalui Better Business Bureau di USA, Better Payment Project Group di Inggris, dan Bread di AS, atau bank lokal untuk memastikan bahwa mereka tidak berada dalam masalah keuangan. Jika referensi tidak dapat diperoleh, berhati-hatilah. Yang kesembilan, hubungi kandidat pilihan dan mulailah bernegosiasi untuk harga yang lebih rendah, waktu pengiriman yang lebih baik. Yang terakhir yaitu setelah kesepakatan tercapai, dapatkan semuanya serta secara tertulis. Yang selanjutnya yaitu menjaga produsen, supplier, dan distributor. Setelah pemasok atau distributor yang jujur dan dapat diandalkan telah ditemukan, pindahkan surga dan bumi untuk menempuh dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Hal terakhir yang dibutuhkan operator bisnis baru adalah pencarian dimulai dari awal lagi. Memang hubungan yang baik dengan pemasok yang cerdik seringkali dapat membuat bisnis kecil selalu mengikuti tren, layanan, dan ide terbaru, kata pemilik SA Bati Dekor di Ans, Belgia. Memilih produsen atau pemasok luar negeri. Untuk menekan biaya, banyak bisnis membeli langsung dari perusahaan asing untuk memanfaatkan tenaga kerja murah atau bahan baku murah. Tempat yang baik untuk mulai mencari pemasok asing adalah direktur manufaktur asing terbesar. Setelah perusahaan perspektif ditentukan, menggunakan pedoman mulai pencarian yang sama seperti di atas. Hubungan kedutaan atau konsulat negara Anda di negara tempat perusahaan berada. Orang-orang yang bekerja di kantor ini mungkin memiliki informasi penting tentang perusahaan yang ingin Anda ajak berbisnis. Kekhawatiran mendasar yang perlu ditangani. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, Saya bertanya saya.
dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya untuk angkat tangan dulu. Oke, silakan Mbak Ruliani untuk mengajukan pertanyaannya. Ya Mas, terima kasih. Saya ingin menanyakan itu ya Mbak, yang terakhir, memilih produsen atau pemasok luar negeri. Di situ kan yang ada 2 poin, yang pertama itu untuk menekan biaya, yang kedua itu kan ada dari kalimat memiliki informasi penting tentang perusahaan yang ingin Anda ajak berbisnis. Nah, di situ kan berarti ada sebuah informasi penting, terus kekhawatiran mendasar yang perlu ditangani meliputi. Nah, kekhawatiran mendasar yang dikhawatirkan sama seorang produsen atau pemasok luar negeri itu seperti apa, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ruliani untuk pertanyaannya. Silakan dari Mbak Fajar untuk dijawab pertanyaan dari Mbak Ruliani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ruliani. Kekhawatiran mendasar yang perlu ditangani meliputi masalah kualitas dan jaminan, penggunaan, biaya transportasi dan logistik, biaya komunikasi, fluktuasi mata uang dan persyaratan pembayaran, yang terakhir yaitu biaya persediaan selama dalam perjalanan. Iya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Ruliani dan sudah dijawab oleh Mbak Fajar Setianingsih. Mungkin untuk presentasi dari Mbak Fajar Setianingsih cukup, bisa diakhiri sama oleh Mbak Fajar. Saya persilahkan. Saya akhiri untuk presentasi saya hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Mbak Febi Nurjanatul Ma'wa. Untuk Mbak Febi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang model bisnis. Sebagian besar model bisnis mengacu pada strategi bisnis yang bisa diterapkan atau cara organisasi melakukan bisnis. Oleh karena itu, model bisnis dapat didasarkan pada teknik penjualan, strategi penetapan harga, keinginan dan kebutuhan pasar sasaran, atau metode apapun yang menawarkan produk atau layanan dengan cara memanfaatkan apa yang terbaik dari bisnis dan apa yang paling diinginkan pelanggan.
Apa yang baik untuk angsa tidak selalu baik untuk angsa. Bagaimana model bisnis yang tepat dipilih? Riset tidak hanya memberikan wawasan tentang potensi profitabilitas suatu produk, tetapi juga dapat menunjukkan bagaimana suatu produk dapat mencapai profitabilitas dengan cara terbaik. Apa yang berhasil di suatu lokasi atau untuk satu produk atau kumpulan pelanggan mungkin tidak berhasil untuk yang lain. Volume penjualan versus margin keuntungan. Mana yang lebih menguntungkan? Menjual produk dengan make up 30% atau menjual dengan make up 2%. Ekonom kelahiran Kolombia Bernardo Trujillo menyarankan yang terakhir. Meskipun hanya kecil jumlah uang yang dibuat pada masing-masing, volume penjualan yang tinggi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jenis bisnis ini beroperasi dengan model membeli dalam jumlah besar, menambah margin keuntungan yang rendah, dan menjual sebanyak mungkin secara agresif. Margin keuntungan versus volume penjualan. Kesuksesan hipermarket dan supermarket yang hampir universal tampaknya menunjukkan bahwa model bisnis berdasarkan membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga murah adalah cara pasti menuju kesuksesan bisnis. Sayangnya, model bisnis tidak sesederhana itu. Kepala Eksekutif W.H. Smith mengaitkan keberhasilan perusahaan dengan menolak menjual barang dagangan dengan harga murah, bersikeras bahwa margin harga yang lebih tinggi lebih menguntungkan daripada volume penjualan yang tinggi. Harga tinggi versus harga rendah. Biasanya diasumsikan bahwa harga rendah selalu menarik pelanggan dan harga tinggi membuat mereka menjauh. Namun, menurut konsultan pertumbuhan pribadi PTI Internasional yang berbasis di London, rata-rata semakin tinggi harga bisnis, semakin sedikit pelanggan yang cenderung keberatan. Alasannya adalah bahwa kebanyakan orang percaya bahwa harga secara langsung sepadan dengan nilai. Pangsa pasar versus profitabilitas. Kunci keberhasilan Pick and Pay, kata ketua perusahaan Raymond Ackerman, adalah menempatkan profitabilitas di atas pangsa pasar. Argumen Ackerman adalah bahwa terlalu banyak bisnis yang berkembang bekerja tanpa lelah untuk memperoleh pangsa pasar dengan membangun atau membeli lebih banyak outlet. Sebaliknya, Ackerman tidak peduli seberapa banyak toko yang dia miliki selama masing-masing dari mereka menghasilkan keuntungan. Akibatnya, Pick and Pay maju terus dalam profitabilitas dan pertumbuhan. Sementara saingan terdekatnya terus menurun dalam pengejaran tanpa henti demi pangsa pasar. Lebih sedikit pilihan versus lebih banyak pilihan. Pelanggan menginginkan lebih banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, semakin bahagia pelanggan, atau setidaknya itulah kebijaksanaan konvensional. Persaingan versus kerjasama. Salah satu aksioma tertua dalam buku bisnis manapun adalah gagasan kapitalistik tentang survival of the fittest. Di dalam ekonomi pasar bebas diklaim bahwa persaingan membantu menghasilkan bisnis yang kuat dan ramping yang memfasilitasi kualitas dan memastikan harga rendah. Plan thinking versus business as usual. Salah satu cara bisnis dapat mengurangi biaya dan overhead adalah melalui penghapusan limbah secara gila-gilaan, segala bentuknya. Sebuah konsep yang dipelopori oleh Henry Ford dan perbaikan oleh perusahaan otomotif Toyota di masa-masa awalnya, Toyota mengajarkan bahwa memaksimalkan kapasitas produksi, yakni membuat produk sebanyak mungkin, hampir selalu merupakan kesalahan.
Sebaliknya, perusahaan menganjurkan untuk mencari tahu apa yang diinginkan pelanggannya, termasuk jumlah yang mereka inginkan dan hanya menyediakan itu. Penjualan versus penjualan dan layanan. Daripada memproduksi barang dalam jumlah besar dengan harapan dapat terjual, bisnis yang menjual keuntungan. 1. Fokus pada apa yang diinginkan pelanggan. 2. Memperpanjang masa pakai produk dan bahan baku mereka melalui penggunaan ulang dan pemeliharaan yang optimal. 3. Mengendalikan pemborosan dan biaya. 4. Meminimalkan risiko keuangan. Selain itu, menambahkan aspek layanan ke portofolio produk, menciptakan lapangan kerja, memberi karyawan lebih banyak keterampilan dan keamanan kerja, dan memperlancar periode ekonomi yang lambat ketika penjualan secara tradisional menurun. Kegigihan versus keras kepala, atau mengetahui kapan harus berhenti dan berubah. Perusahaan yang berpegang pada model bisnis yang salah untuk produk atau basis pelanggan dapat menemui diri mereka keluar dari bisnis dengan sangat cepat. Praktisi berpengalaman menyarankan agar wirausahawan harus berubah dan mencoba pendekatan baru sebelum yang terburuk terjadi. Tidak ada jaminan dalam bisnis. Meskipun riset dapat membantu memilih model bisnis yang baik, riset saja tidak akan menjamin kesuksesan. Pesan untuk wirausahawan seperti biasa adalah tetap terinformasi, fleksibel, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, perubahan persepsi produk, dan perubahan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, karena Mbak Laili Fitria sudah mengangkat tangan, untuk Mbak Laili Fitria, waktu dan tempat saya persilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya pada topik ketiga, yaitu margin keuntungan versus volume penjualan. Seperti dikatakan pada slide ini, kesuksesan hipermarket dan supermarket yang hampir universal tampaknya menunjukkan bahwa model bisnis berdasarkan membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga murah. Namun, model ini tidak sederhana itu. Kepala Eksekutif W.H. Smith mengaitkan keberhasilan perusahaan dengan menolak menjual barang dagangan dengan harga murah bersikeras bahwa margin harga yang lebih tinggi lebih menguntungkan daripada volume penjualan yang tinggi. Yang saya tanyakan bahwa seperti contohnya Indomaret dan juga Alfamart, mereka menjual barang dengan lebih murah dan itu membuat mereka memperbanyak cabang di mana-mana. Berarti pernyataan pertama itu benar, Mbak? Atau bagaimana? Ya, Mbak, memang ya ada yang mengatakan bahwa harga yang rendah tapi penjualan yang tinggi itu suatu kesuksesan bisnis, akan memperoleh keuntungan yang lebih daripada volume penjualan tinggi namun keuntungannya besar. Tapi tidak semuanya begitu. Contohnya saja misalkan kayak penjual makanan. Itu kan tidak mungkin mereka mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya mengambil keuntungan berapa persen saja. Karena makanan itu kan setiap hari dibutuhkan manusia, Mbak ya. Kalau si penjual makanan tersebut menjual makanannya dengan membandrol harga, mengambil keuntungan yang besar, pasti orang mau beli itu mikir, setiap hari butuh makan. Masa iya setiap hari beli makanan yang mahal? Itu kan pasti menjadi pertimbangan gitu, Mbak. Terus, misalnya lagi suatu penjual mebel, kayak almari atau meja atau kursi, itu kan nggak setiap hari dibeli manusia.
Nah, pasti si penjual mebel itu mengambil keuntungannya yang lebih tinggi daripada si penjual makanan. Karena kan nggak setiap hari manusia itu butuh itu. Cukup mungkin 1 tahun sekali beli kursi, beli meja gitu, Mbak. Oh, berarti disesuaikan lagi pada produknya ya, Mbak ya? Ya, Mbak, betul sekali. Oh, terima kasih. Masa Terima kasih untuk Mbak Leli Fitria atas pertanyaannya. Presentasi dari Mbak Feby cukup sampai sini. Bisa diakhiri untuk presentasi dari Mbak Feby. baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya presentasi yang terakhir yaitu presentasi dari Mbak Vika Midatul Lutfia. Untuk Mbak Vika, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan the 13 main reason when you business fail, 13 alasan kenapa bisnis baru itu gagal. Yang pertama ada inadequate planning, tidak memiliki planning yang jelas. Menjalankan bisnis tanpa ada rencana yang baik seperti meretas hutan tanpa peta, yang artinya ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, kita harus memiliki langkah-langkah atau gambaran bisnis apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukannya. Yang kedua yaitu ada, terus slide-nya, underestimating the commitment it takes to success, tidak memiliki komitmen untuk sukses. Ketika bisnis baru dijalankan, itu tidak mungkin akan langsung sukses. Kita akan membutuhkan waktu yang kiranya 4-5 bulanan untuk mendapatkan bisnis itu. Dan dalam menemukan kesuksesan itu, kita tidak boleh melupakan bahwa kualitas dan fondasi yang harus dijalankan di bisnis kita. Yang ketiga ada cash flow problem atau masalah arus kas. Nah, ada beberapa saran untuk meningkatkan keuangan. Yang pertama, ketika kita melakukan bisnis, pastikan memberlakukan kebijakan yang tepat pada pelanggan yang melakukan kredit. Yang kedua, mengurangi persediaan atau mengurangi jumlah uang yang keluar untuk investasi modal. Yang ketiga, tagih piutang secara berkala dan sebagainya. Ada banyak. Terus yang keempat, yaitu ada poor management, yaitu manajemen yang buruk. Dalam melaksanakan bisnis, manajemen suatu bisnis itu sangat penting. Yang mana artinya dalam manajemen sebaiknya kita bisa menerapkan melayani orang dengan baik, menyediakan produk bagi orang lain, memotivasi dan menerima saran orang lain, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, dan ramah terhadap konsumen atau pelanggan. Yang kelima, not understanding the importance of customer, tidak mementingi berapa pentingnya pelanggan. Nah, dalam suatu bisnis pasti kita memerlukan adanya pelanggan. Nah, dalam melaksanakan bisnis itu cobalah untuk menjalin interaksi dengan para pelanggan agar mengetahui apa yang mereka butuhkan dan agar pelanggan pun merasa nyaman ketika membeli produk dari kita. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu ada staffing problem atau masalah pegawai. Nah, di sini sebelum seorang kandidat atau pegawai itu dipilih, periksalah latar belakangnya. Setiap resume juga harus diselidiki apakah seorang itu serius dan sangat minat untuk bekerja dengan Anda, sehingga pada nantinya ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita dapat mengetahui bagaimana keseriusan pegawai itu, sehingga kita tidak salah memilih pegawai. Itu. Yang selanjutnya nomor 7 yaitu ada inflexibility, yaitu
seperti dalam menjalankan bisnis kita tidak boleh kaku atau kita hanya terpacu pada komitmen kita sendiri. Seperti halnya peran bisnis itu menjual apa yang ingin dibeli pelanggan. Kita tidak boleh ketika kita menjual barang ini, sedangkan pelanggan tidak membutuhkan ini, kita terus menjualnya dan memaksa pelanggan. Nah, itu bukan bisnis yang baik untuk dijalankan. Tapi bagaimana? Nah, ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita harus mengetahui apa yang ingin dijual dan apa yang ingin dibeli oleh pelanggan tersebut. Sehingga pelanggan tersebut merasa puas dengan produk yang kita jual. Yang selanjutnya yaitu ada poor marketing and or an inability to sell, yaitu pemasaran yang buruk atau ketidakmampuan untuk menjual. Dalam melaksanakan suatu bisnis, pasti penting adanya tentang apa? Dalam melaksanakan bisnis kita harus mempunyai salah satunya yaitu ilmu marketing, yaitu pemasaran. Ketika kita tidak bisa memasarkan produk kita secara baik, maka pelanggan kita tidak akan mengetahui produk apa yang akan kita jual atau kita berikan kepada pelanggan. Sederhananya begini, keberhasilan setiap perusahaan itu tergantung pada kemampuan untuk menjual, dan kemampuan untuk menjual dimulai dengan memahami dasar-dasar pemasaran, promosi, dan psikologi manusia. Yang selanjutnya nomor 9, not enough capital, yaitu tidak cukup modal. Nah, sebagian besar bisnis pasti memerlukan modal, tapi untuk memulai sebuah bisnis, ketika bisnis itu memberikan modal yang cukup besar, itu mungkin kita bisa memulainya dengan bisnis yang lebih kecil. Dengan alasan lain, jika bisnis itu membutuhkan banyak uang, maka pertimbangkan untuk memulai dari yang lebih kecil. Nanti untuk lebih rincinya ada di bab 12 dan 13. Masalah uang. Terus yang selanjutnya yaitu ada pricing problem, yaitu masalah harga produk. Dalam memberikan harga pada suatu produk, kita masih memerlukan beberapa aspek untuk dipertimbangkan. Kita tidak bisa memberikan harga itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, karena ketika harga itu terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kerugian pada kita atau pada pembisnis. Sedangkan jika kita melakukan menerapkan harga produk itu terlalu tinggi dengan keuntungan yang besar, maka nanti kita akan mengalami sedikitnya penjualan atau mungkin sedikit orang yang akan membeli produk kita. Nah, dari beberapa faktor untuk menentukan produk, yaitu menentukan harga produk, itu kita harus menggunakan jumlah waktu dan kerja serta usaha yang akan kita yang diinvestasikan pada produk tersebut dalam menentukan harga dari sebuah produk itu. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 yaitu lack of a competitive edge, yaitu kurangnya keunggulan dan kompetitif. Masih 11, Mas. Nah, ketika kita memiliki sebuah produk, berikanlah inovasi atau perbedaan produk kita dengan produk orang lain, sehingga pelanggan itu lebih berfokus pada produk kita. Misalkan di banyak sekali toko kan, dan menjual produk yang sama. Nah, ketika kita memiliki bisnis, usahakan produk kita itu memiliki kemenonjolan tersendiri atau menghadirkan produk yang lebih berkualitas atau mungkin pelayanan yang terbaik dari produk yang lainnya. Seperti itu. Nomor 12 yaitu Nah, selanjutnya nomor 12 yaitu going it alone, menjalankan bisnis itu sendiri. Seperti ini, ketika kita melakukan bisnis sendiri, berarti kita hanya mengandalkan kecerdasan pada diri kita sendiri, tanpa kita memikirkan bagaimana orang lain atau saran dari orang lain. Sebenarnya itu yang akan menjadikan bisnis kita itu gagal, karena pada dasarnya banyak sekali orang dan buku atau apapun itu yang bisa kita jadikan untuk menjalankan bisnis atau kita gunakan untuk kita manfaatkannya. Karena di balik bisnis startup yang sukses pada umumnya itu terdapat sebuah tim, dan tidak mungkin kita dalam menjalankan bisnis itu kita melakukannya dengan sendirian.
Selanjutnya nomor 13, yaitu growing too fast, yaitu bisnis tumbuh terlalu cepat. Nah, pertumbuhan bisnis itu memerlukan perencanaan yang cermat dan strategis. Bahkan waralaba yang telah kokoh berdiri dan berhasil seperti restoran cepat saji memerlukan riset dan perencanaan seksama sebelum membuka lokasi baru. Dengan kata lain seperti ini, ketika awal kita membuka bisnis, mungkin pelanggan akan tertarik dan mungkin penjualan kita akan meningkat, tapi itu bukan menjadi alasan bahwa bisnis kita itu sukses. Mungkin ketika 1 atau 2 bulan bisnis kita sukses itu jangan sampai menghabiskan semua modal yang sudah kita punya untuk membangun bisnis baru. Tetapi tetaplah pada produk dan intinya itu tetaplah pada standar, tetaplah dengan produk itu dan jangan menambah atau menambah produk itu dengan sangat banyak, karena nanti di akhir ditakutkan dengan tambahnya produk itu maka bisnis kita akan menurun di tengah jalan dan kita akan mengalami kerugian. Dengan di awal tadi kita telah membeli banyak produk. Terus selanjutnya yaitu terakhir strategi proses dalam berbisnis, yaitu yang pertama seharusnya kita melakukan riset dan membuat inovasi tentang bisnis apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus memahami marketing yang baik itu seperti apa. Yang ketiga yaitu pengelolaan uang yang baik ketika ada dana yang masuk dan kita akan membelanjakan lagi untuk produk yang selanjutnya. Terus yang keempat, kemudian kita akan mendapatkan benefit dari produk yang kita jual nanti. Kunci keberhasilan pertumbuhan bisnis dan menghindari kegagalan adalah perencanaan yang strategis. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Saya mau bertanya. Silakan, Mbak. Pada alasan ketiga, yaitu masalah keuangan, yang saya tanyakan adalah apakah solusi yang tepat untuk pembisnis yang mengalami mengalami kerugian di tengah jalan. Contohnya, pada bisnis yang dia lakukan, dia mengeluarkan banyak sekali modal untuk iklan, produksi, tunjangan-tunjangan seperti sewa, tagihan, dan transportasi. Sedangkan produk yang terjual itu sangat sedikit. Tentunya itu membuat modal yang ia punya itu semakin menipis. Bagaimana solusi yang tepat untuk pembisnis yang seperti itu, Mbak? Oke, mungkin langsung saya jawab saja ya. Kemungkinan ketika seorang baru memulai bisnis, ketika kita memulai suatu bisnis, kita jangan langsung mempromosikannya dengan kita mengeluarkan modal yang sangat banyak. Karena tadi yang terakhir saya sudah bilang, ketika kita mengeluarkan modal terlalu banyak, bisa jadi di tengah jalan kita tidak bisa mendapatkan keuntungan atau modal kita kembali. Nah, sebenarnya solusinya di awal, ketika kita mulai bisnis, kita bisa mempromosikannya lewat teman. Atau gini, kita bisa memperbaiki kualitas produk kita. Ketika produk kita baik, maka seorang yang beli produk kita itu akan secara tidak langsung mempromosikannya kepada temannya, 4 atau 5 teman. Nah, kemudian dari itu kita akan mendapatkan marketing atau pemasaran tanpa harus kita melakukannya di sosial media atau apapun. Tetapi jika produk dari kita sudah melakukan pemasaran kayak di internet atau apa dengan biaya pastinya ya, kita mengeluarkan biaya. Namun ketika produk kita itu tidak bagus atau kualitasnya kurang, maka walaupun banyak orang yang awalnya membeli, ketika mengenai produk kita itu kurang bagus, maka dengan satu orang pembeli
yang mengetahui tidak, dia akan membicarakannya ke 20 orang yang mana nantinya 20 orang tersebut akan mengetahui bahwa produk kita itu tidak layak untuk dibeli. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Laili? Tapi pertanyaan saya ini mengarah pada setelahnya, Mbak, bukan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya ya, itu kan berarti dari gini, perencanaan dia kurang memadai atau dia belum memahami marketing bisnis itu seperti apa. Berarti kesalahannya dia itu di situ. Kan seharusnya dalam suatu bisnis sebelum memulai itu dia harus memiliki perencanaan yang baik. Solusinya, Mbak? Bagaimana Mbak Laili? Solusinya terkait permasalahan seperti itu. Soalnya kalau saya melihat di lapangan, masalah seperti ini tidak datang ketika awal-awal. Dia datang ketika pemasaran produk itu sangat meningkat drastis. Sehingga laba yang dia dapat juga banyak. Kemudian dia memasukkan modelnya untuk iklan dan produksi yang semakin banyak lagi, serta memperbanyak alat-alat produksi. Sehingga itu memakan banyak modal. Nah, baru seperti itu terjadilah penurunan produk karena ada produk lain yang lebih tinggi. Sehingga itu mengakibatkan modal yang ia punya itu menipis. Saya bertanya bagaimana solusi yang tepat untuk pembisnis yang mengalami penipisan modal seperti itu, Mbak. Kan kalau kita buat mengkreatifkan produk kita lagi, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, itu kan tentu saja memerlukan lebih banyak modal. Seperti itu, Mbak. Ya, mungkin begini, Jadi, Mbak. masalah yang terjadi di lapangan itu bukan awal mula, tapi ketika dia sudah naik, seperti itu. Ketika dia sudah naik, pemasaran meningkat, produknya juga terkenal baik, kemudian dia anjlok turun drastis gara-gara banyak sekali produk-produk seperti dia yang lebih unggul menurut konsumen. Seperti itu, Mbak. Berarti seperti ini, Mbak. Dari awal, dia tidak memahami apa itu manajemen atau mengerti, dia tidak mempunyai planning yang baik tentang pertumbuhan bisnisnya. Tadi di slide nomor 13 saya sudah menyebutkan bahwa kegagalan bisnis itu, yang pertama adalah growing too fast, bisnis tumbuh terlalu cepat. Nah, bisnis tumbuh terlalu cepat itu apa? Dia percaya bahwa ketika produknya itu dalam 2-3 bulan langsung banyak konsumen. Dia langsung percaya bahwa, oh produk saya ini laris. Tapi dia langsung menambahkan beberapa, langsung membeli produk yang sangat banyak, kemudian mereka jual lagi, dan di tengahnya produknya mengalami penurunan. Seperti itu. Di slide 13 saya sudah sebutkan, yaitu salah satunya yaitu itu, growing too fast, bisnis yang tumbuh terlalu cepat. Nah, solusinya bisnis ini yaitu yang pertama kan bagaimanapun itu udah resiko yang dia terima, dan dari awal seharusnya sebelum dia melakukan bisnis dia harus mengetahui apa saja yang akan dihadapi atau dia hadapi nanti di bisnis tersebut. Salah satunya tadi kan ada beberapa alasan yang sudah saya sampaikan tadi, dia harus mengerti dari salah satu itu. Ketika kalian menjalankan bisnis tanpa kalian memiliki pengetahuan atau apapun terkait tentang marketing atau dunia bisnis, itu banyak kemungkinan bisnis Anda akan gagal. Seperti yang Mbak Laili katakan tadi, itu adalah salah satu contoh dari growing too fast, bisnis itu gagal. Dan bagaimanapun alasannya, bisnis itu tidak memiliki untuk memperbaiki bisnis itu. Jadi kalau semisal Anda ingin memperbaiki bisnis itu, Anda akan menambahkan modal, dan uang yang telah Anda keluarkan itu sudah kayak kegagalan dalam bisnis. Tapi kegagalan itu bukan berarti Anda gagal selamanya dalam bisnis. Anda bisa memperbaikinya dengan mungkin Anda menambahkan modal, tetapi untung yang Anda dapatkan tidak mungkin bisa langsung banyak. Gitu. Bagaimana Mbak Laili? Iya, Mbak, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Laili atas pertanyaannya. Seru sekali tadi pertanyaan sama jawaban dari Mbak Vika. Mungkin cukup untuk presentasi dari Mbak Vika, bisa ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi, berarti selanjutnya 4 lagi ya, Rud ya? Iya, Pak. Nanti kabari siapa yang urutan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya kira pertemuan kita cukup. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.